Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa berbicara hari ini bagi kami. Roh Kudus berbicara hari ini bagi kami. Dalam momen peringatan hari turunnya Roh Kudus. Dan yang juga masih berlangsung terus sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, di mana Roh Kudus senantiasa dicurahkan bagi umat-Mu yang percaya. Hari ini juga mulai berlangsung dan terjadi tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan memberkati kami, memanuhkan kami dengan urapan di dalam nama Yesus. Dan urapi hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan firman ini, sehingga hamba berbicara sebagai alat Allah, perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi siapa. Berkati Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami semua yang mendengarnya, kami memberikan hati kami mendengar dengan terbaik. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah dan juga siapapun yang menyaksikan ibadah live hari ini, dalam momen Pentakosta ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kepada orang percaya diberikan karunia yang luar biasa. Amin. Ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari peringatan. Ya, bagi sebagian denominasi mereka mengatakan bahwa ini adalah peringatan. Tapi bagi kita ini tidak sekedar peringatan. Karena kalau dinamakan dengan peringatan, bahwa berarti kejadian itu tidak lagi terjadi, hanya mengingat. Ya. Tetapi bagi kita turunnya Roh Kudus itu terjadi sejak Kisah Para Rasul pasal yang kedua, berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang kali kedua. Jadi saudaraku, kita tidak memperingati, tetapi kita sedang mengalami dan merayakan bersama-sama. Haleluya. Jadi selamat Pentakosta bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita buka langsung firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nanti kita baca ayat 1, ayat 4, ayat 1 sampai 4, dan kemudian 41 dan 47. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, cepat ya. Nampak dia selama corona ini, COVID ini, terbiasa baca firman Tuhan. Haleluya. Jadi cepat-cepat dia bukanya. Amin. Amin. Ya, iya ya. Amin. Haleluya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebar dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan tulus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selanjutnya 41 dan 40 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka tertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka katakanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kemuliaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hak miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hari ini sedang mendengarkan khotbah ini, kita semua sedang memperingati sebuah peristiwa besar. Di satu sisi ini adalah sebuah peringatan, dan
tetapi hari ini juga kita bersama-sama sedang mengalami, merasakan dan mempersiapkan hidup kita untuk menerima karunia yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Orang-orang berkata bahwa hari Pentakosta itu identik dengan ibadah yang didahului oleh doa 10 malam, ya, ibadah yang didahului oleh kebaktian 10 malam, dan biasanya pada hari ini dirayakan bersama-sama, ya, dirayakan sebagai hari Pentakosta. Saudara yang terkasih, ada perbedaan yang cukup besar antara konsep atau pemikiran Pentakosta di dalam Perjanjian Lama dengan Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Kita sebagai orang Kristen harus melek teologi. Jadi menjadi orang Kristen itu harus benar-benar paham, bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menelaah, mempelajari dan mendalami. Maka saudara terkasih nama Tuhan, saya berusaha, hamba-hamba Tuhan juga berusaha supaya kita benar-benar memahami Pentakosta sejati itu apa. Hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan, keperluan Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan hari Pentakosta. Kalau dulu di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu artinya hari raya panen yang dilaksanakan diperingati selama 7 minggu. 7 minggu itu berkaitan juga dengan peringatan bahwa mereka juga telah dilepaskan dari perbudakan, ya, sehingga perayaan 7 minggu inilah yang itu 7 kali 7 49 dirayakanlah itu di hari yang ke-50, ya, sebagai pesta panen dan pesta bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan yang telah diterima oleh orang Israel, dan itu dirayakan terus, ya, sampai kepada peristiwa Kisah Para Rasul 2 yang kita baca ini. Orang-orang Israel juga sedang merayakannya. Mereka merayakannya bukan karena mereka menerima Roh Kudus, belum, ya. Tetapi tepat pada waktu itu, tepat pada waktu perayaan itu, Tuhan sudah merancangkan bahwa Pentakosta yang dahulunya hanya tipologi pekerjaan Allah yang akan sempurna di dalam rohnya, digenapi, disempurnakan. Itu sebabnya ketika berkumpul rasul-rasul dan sejumlah orang lain yang percaya di tempat yang ditentukan di Yerusalem, di sana terjadi apa yang kita baca tadi dalam pasal yang kedua. Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam rohnya, dan itu terus terjadi dan masih terjadi dan akan terjadi sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Amin. Jadi kita tidak sama dengan yang lain yang menganggap bahwa ini hanyalah sebuah peringatan. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam tema firman ini ada sebuah hal yang harus menjadi koreksi di dalam hidup kita. Ada sebuah hal yang menjadi perhatian serius di dalam hidup kita. Apakah benar keperluan Roh Kudus yang memang dulu terjadi di dalam Kisah Para Rasul yang telah mengubahkan mereka, sehingga di ayat yang ke-47 dikatakan di sana mereka disukai semua. Saudara, ada hal yang luar biasa di sini. Sambil memuji-muji Allah, ya, mereka bergembira, mereka berbagi, mereka saling mengasihi, mereka begitu disukai oleh banyak orang, dan katanya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara terkasih, ini adalah fakta kehidupan yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Artinya apa? Karena Roh Kudus telah dicurahkan, karena Roh Kudus telah memenuhi para rasul, karena Roh Kudus telah memenuhi mereka yang sedang berdoa itu, maka terjadilah perubahan yang luar biasa. Dikatakan di sana jumlah mereka ditambah-tambahkan. Orang-orang yang menerima perkataan itu mandiri dibaptis, dan juga di sana ada kumpulan komunitas yang bertekun di dalam Tuhan. Saudaraku, pada waktu gereja perdana ini dibentuk, ketika gereja di Kisah Para Rasul ini dibentuk, saudaraku, situasi keadaannya tidaklah seperti apa yang kita sedang hadapi sekarang. Mungkin kalau kita menganggap pandemi corona ini sudah menjadi masalah yang luar biasa, saudara, saya mengatakan dibandingkan dengan gereja pada waktu itu, di mana gereja ditolak, orang-orang Kristen dikejar-kejar dan dianiaya, saudara. Kekristenan masih dianggap sebagai sebuah bidat, sebagai ajaran aliran sesat. Tidak mudah bagi mereka untuk hidup seperti apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Artinya apa? Di tengah-tengah segala situasi bahkan yang tidak menguntungkan, di segala situasi yang mungkin tidak baik menurut kita,
Ketika Roh Kudus bekerja, perubahan akan terjadi. Amin. Banyak orang sudah corona, seperti apa yang dikatakan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu. Sudah corona, sudah menderita, sudah berkurang omset, aset, lain sebagainya. Rohaninya juga berkurang. Alih-alih beribadah online, tapi tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadah, baru corona. Saya masih mengingat ketika kita doa dalam ibadah 10 malam tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan. Saya nggak katakan saya mendapatkan sebuah visi, saya nggak berani. Ya, nanti sok-sok banget ya kan. Saya mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan. Pertama begini, hidup kita ini sedang di-training oleh Tuhan. Ya. Jadi memasuki hidup fase-fase sulit yang sedang kita hadapi ini, sebenarnya tahun lalu kita sudah dipersiapkan. Amin. Kesulitan yang engkau hadapi hari ini tidak terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Berbahagialah engkau yang sudah mempersiapkan dirimu sebelumnya, sehingga masalah ini datang hari tidak pernah memgoyahkan engkau. Karena sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan kita. Menjalani waktu-waktu kita masuk di tahun 2020 ini, tepat di tanggal 31 Mei ini, setahun yang lalu, momen itu teringat dan terlintas dalam benak kita. Pertanyaannya, apakah kualitas yang dicatat di dalam firman ini sudah ada dalam diri kita? Karena hanya itulah yang menjadi bukti bahwa kita adalah umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sangat disayangkan kalau akhirnya banyak orang, bahkan ada banyak yang lain, saya tidak boleh menyebut nama atau apapun, saya hanya mengatakan ada pihak, ada orang, ada komunitas begitu bersemangat, begitu heboh, begitu luar biasa di dalam doa-doa, di dalam ibadah-ibadah, bahkan sampai 10 malam berturut-turut, sebagaimana juga gereja kita lakukan. Tetapi realitas hidupnya, kenyataan hidupnya, fakta hidupnya, dia tidak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik. Sebuah pertanyaan ketika kita telah menjadi orang Kristen, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Di segala segi. Saudaraku, ini menjadi koreksi bagi kita. Ini menjadi koreksi bagi gereja Tuhan. Wow, di hari Minggu full band, saudara. Mari menari untuk Tuhan, musik memuji Tuhan, dengan mudah berlompat-lompat, dengan mudah bertepuk tangan, semangat 45 di gereja, saudaraku. Tapi dalam fakta, dalam hidup sebenarnya, dalam realitas sebenarnya, bagaimana hidup kita? Saya khawatir si penyesat menggunakan trik ini untuk membutakan banyak orang, sehingga terlena dengan sebuah fenomena, dengan sebuah keadaan di mana ada ibadah, di mana ada puji-pujian, di mana ada sorak-sorai, itulah menjadi segala-galanya. Sudah, ibadah tanpa perubahan kualitas hidup adalah suatu kali Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada orang Farisi. Orang Farisi ini luar biasa. Mereka dalam hal-hal agamawi luar biasa, namun kualitas hidup. Kalau kita rajin membaca dan menelah Alkitab kita akan menemukan sebuah benang merah ajaran Tuhan Yesus dan ajaran Injil yang sejati dibandingkan dengan konsep agama orang Yahudi pada waktu itu. Kebenarannya adalah bahwa Yesus ingin mengembalikan ibadah itu kepada kehidupan nyata. Buat apa engkau berdoa? Buat apa engkau berpuasa? Tetapi orang yang kecil ini tidak diperhatikan, kata firman Tuhan. Buat apa kita begitu sok suci? Begitu apa kita wow luar biasa? Tetapi di dalam diri kita hanya ada penghakiman bagi yang berdosa, bukan niat hati, bukan dorongan batin untuk menyelamatkannya. Sehingga Yesus berkata, oh, barangkali ada di antara kamu yang tidak berdosa, lemparlah perempuan itu. Saudaraku, yang membawa penghakiman kepada perempuan yang berzina itu adalah para agamawi. Orang-orang yang mengklaim diri mereka sudah rajin beribadah. Tetapi lihat, rajin beribadah ternyata tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kualitas hidupnya terlibat.
Lalu kalau yang rajin beribadah saja pun belum tentu mengalami kualitas, gimana pula lagi yang gak rajin ibadah ini? Saudaraku, ada 3 berkat penting yang dapat kita ambil pada hari ini. Ya, saya mungkin punya waktu yang lebih banyak ya, karena hari ini kita tidak ada makan-makan. Biasanya pada minta puasa kita motong-motong, tapi tadi Bapak Gembala bilang kalau motong-motongnya pasti ya tidak pada waktunya. Ya, hari ini kita akan makan minum kenyang dari firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara terkasih, ada poin di sana, gereja, yaitu kita orang percaya menerima pencurahan Roh Kudus sebagai kuasa untuk menjalankan misi Allah. Amin. Saya ulangi, boleh dibaca di situ. Gereja atau kita orang percaya menerima pencurahan Roh Kudus sebagai kuasa, sebagai power untuk menjalankan misi Allah. Jadi kita tidak hanya sebatas orang yang berkumpul berdoa, orang yang berkumpul memuji-muji Tuhan, lalu nanti kita akan dikenyangkan, lalu kita pulang jadi kuat, lalu kita pulang bawa berkat. Ini konsep yang salah. Ada orang pikir kalau datang ke gereja Tuhan, kalau datang ke rumah Tuhan, dia begini, doanya juga begitu. Kami datang ke rumah Tuhan membawa berkat. Pulang dari rumah Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Karena telah memuji Tuhan. 2 kali pujian, 2 kali penyembahan, plus 1 nyanyian untuk khotbah. Lalu sama dengan berkat. Wow, sangat dangkal. Sebenarnya gereja ini menjadi sekolah bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kebenaran. Setelah itu kita akan menjalankan PR dan tugas-tugas kita di rumah. Untuk apa? Dibentuk menjadi partnernya Tuhan, dibentuk menjadi rekan kerjanya Tuhan, mitranya Tuhan. Maka jadi pertanyaan, setelah kamu terpanggil menjadi orang Kristen, setelah kamu sudah menjadi pelayan Tuhan, setelah saya sudah menjadi pelayan Tuhan, seperti apa miripnya kita dengan Tuhan? Sudah seperti apa perasaan kita satu dengan perasaan Tuhan? Sudah seperti apa mindset kita sama dengan mindsetnya Yesus? Karena fungsi dan peran Roh Kudus dicurahkan bukan supaya sakitmu disembuhkan. Karena fungsi dan peran Roh Kudus dicurahkan bukan supaya ekonomimu dipulihkan. Sama sekali tidak ada kepentingan Roh Kudus dengan apa yang kau perlukan. Inilah ajaran yang sering salah kita terima. Roh Kudus diberi adalah memperlengkapi saudara supaya saudara menjadi seperti Yesus dan siap membawa jiwa-jiwa, dan pemulihan demi pemulihan akan terjadi di mana-mana dan Tuhan Yesus disenangkan. Amin. 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 Lalu katanya kalau itu sudah terjadi, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana mindset kita? Sebagai orang Kristen, apa yang engkau pikirkan setiap hari? Sebagai orang Kristen, apa yang menjadi desire of your life? Apa yang menjadi kerinduan dalam hatimu? Apa yang menjadi hasrat terdalam dalam dirimu? Oh Tuhan Yesus, namamu dimuliakan. Mulai dari bangun pagi, mari belajar bertanya, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan hari ini yang membuat engkau senang? Tidak salah memikirkan karir, saudara. Tidak salah memikirkan jodoh. Tidak salah memikirkan ekonomi. Tapi ingat, Tuhan berkata, itu semuanya sudah dipikirkan oleh Tuhan. Amin. Itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Kuncinya adalah pikirkanlah Tuhan. Amin. Amin. Lu coba, seberapa banyak pikiranmu memikirkan Tuhan? Di masa-masa corona ini wajah orang tambah jelek. Padahal stay at home harusnya tambah putih toh. Ya? Nggak ada di sini, di luar sana. Gak usah dikati. Di luar sana. Nggak ada di sini yang merasa. Merasa tetap cantik. Karena aku tambah jelek. Mikirin besok makan apa, bantuan dari mana, ya kan? Apalagi orang kita, gara-gara bantuan lupa kalau di situ. Bahaya dong. Mulu bantuan jasmani bulu nima, tapi ada bantuan rohani yang lain. Domestik rohani sedang dicurahkan, amin.
Wow, nggak ada yang sampai hepot. Mari hepot untuk Tuhan. Haleluya. Jangan hanya hepot untuk dunia ini. Beras 10 kilo aja buat kita berantem. Kecil banget sama Tuhan. Ada sebuah iklan yang saya tonton itu. Lucu juga, meme orang Karo. Dibilang begini, ada orang tua nanya sama anaknya, "Nakku, lari ngodong koronan dari udah siap korona itu leng ngama katanya belum mah ya enggak dekah korona enggak mah enggak katanya sudah mak sudah lari kita dapat bantuan katanya nggak ada kita dapat bantuan katanya lama lah kadang-kadang kita perangkat katanya nggak dapat kita karena aparat pemerintahnya bukan pemilik kita katanya itu dunia itu pun diterobos juga betul senang dapat Amin. mari angkat tangan sudah dapat bantuan dari pemerintah bersyukur haleluya amin itu tahu siapa yang kasih Tuhan tapi saudaraku hari ini banyak orang yang selalu fokus dengan itu fokus dengan itu kami tidak dapat apa-apa saudara. Kami bersyukur ada satu keluarga yang berkati kami dengan apa yang mereka dapat. Haleluya. Saya ditelepon kita dapat bantuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kan? Memang enak kali dapat bantuan ini. Prosedurnya itu pun bikin gimana juga. Haleluya. Tapi saudaraku orang Kristen yang telah memenuhi dirinya, yang dipenuhi dirinya dengan Roh Kudus, dia tidak lagi memiliki orientasi berpikir seperti dia tidak lagi disitreskan oleh hal-hal dunia. Dia percaya bahwa Allah semesta alam yang telah menciptakan dunia ini sanggup memelihara dan dia sudah punya rancangan yang terbaik bagi hidupnya. Untuk itulah Roh Kudus diberi. Jadi saudara, mari tinggalkan pola pikir. Mari menjadi jemaat yang sudah kuat. Mari menjadi jemaat yang menjadi dewasa. Jangan lagi berorientasi pada apa yang engkau perlu, tapi mulai berpikir bahwa Tuhan perlu hidupmu. Amin. Amin. Jangan lagi Tuhan untuk hidupmu. Amin. Wah, bagaimana orang Kristen yang Tuhan untuk hidupmu? Halo, jemaat yang kasih Tuhan, jangan lagi menjadi orang Kristen yang menjadikan Tuhan untuk hidupnya. Tuhan Yesus, kami mau makan. Tuhan Yesus, kami mau berjalan-jalan. Tuhan Yesus, anakku mau mulia. Lalu semua dari daftar doa-doa yang kau naikkan adalah kebutuhanmu. Dan memang itulah Tuhan kau jadikan untuk hidupmu. Tapi jadikanlah hidupmu untuk Tuhan. Amin. Dan jadikanlah Tuhan adalah kehidupanmu. Amin. Wow. Ayo. Kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Gimana kalau Tuhan dalam hidup kita? Setiap langkah, setiap pikiran, setiap perkataan yang kita katakan, kita akan bilang, senangkan Tuhan ini. Suka gak Tuhan dengan ini? Mulai dari bangun pagi, pikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kau lakukan. Saya mau iman kita jangan stop berhenti pada level Tuhan untuk kebutuhan. Tapi mari sekarang beriman bahwa sekalipun Tuhan itu tidak engkau lihat, dan sekalipun sulit bagi pikiranmu, tetapi ketika engkau memikirkan Tuhan, ketika Tuhan adalah pikiranmu dan hidupmu kamu berikan untuk Tuhan, maka semuanya Tuhan akan lakukan. Amin. Amin. Wow, tidak sulit bagi Tuhan untuk melihara kamu dalam umurmu yang sekarang ini, bahkan sampai sisa hari hidup. Yang pertama, saudara kasih, mari pencurahan Roh Kudus yang telah kita terima, yang telah kamu terima, dan yang masih terus akan berlangsung, menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah kebenaran bahwa kita akan menjalani hidup sebagaimana Tuhan panggil kita. Amin. Saudaraku, Roh Kudus tidak diberikan untuk kepentingan kita. Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk hal-hal yang kita pikirkan saja. Itu sangat berbeda dengan banyak orang akhir-akhir ini. Roh Kudus bahkan dianggap sebagai pencapaian rohani. Bahkan ada yang berkata kalau belum bahasa roh, belum pas levelnya. Belum bahasa roh, belum bisa melayani. Saya mau katakan bahasa roh bukan mengenai grade atau tingkat atau level. Tidak ada hubungan antara kedewasaan rohani dengan bahasa roh, saudara. Apa yang menunjukkan kamu dewasa adalah buahmu. Apa yang menunjukkan engkau dewasa adalah kualitasmu. Amin. Sebagaimana dikatakan di ayat 43,
mujizat yang terjadi, tetapi karena perubahan luar biasa yang terjadi dalam diri, dalam pribadi orang-orang yang percaya ini, saudara. Amin. Nah ya, jom mata itu kita. Aku bilang-bilang, saya renung-renungkan dalam diri saya. Bahkan saya mau bertanya sama kakak saya, sama abang saya, sama saudara saya mau bertanya begini, Bang, dulu waktu aku kecil, waktu aku muda, karena memang mereka yang paling tahu saya. Menurut kalian saya gimana? Saya mau tanya nih, halo anak muda, anak berani bilang begitu ya. Ketika saya kecil, ketika saya tak kenal Tuhan, menurut kamu saya gimana? Aduh, kamu itu jubel deh, keras kepala. Nah sekarang gimana? Puji Tuhan, kau beda. Amin. 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 Lalu anak muda tanya dulu nanti kakaknya, abangnya atau siapa, atau mamanya. Harus berani. Sekarang gimana? Sebelum tanya Tuhan, harus tanya. Suami-suami tanya istri. Dulu saya gimana, sekarang gimana? Sebenarnya sih kita sendiri tahu bagaimana perubahan hidup kita, karakter kita, sifat kita. Bukankah kita lahir dalam dosa dan membawa karakter yang buruk? Tidak ada di sini yang lahir dengan keramah-tamahan dan jiwa yang penuh kebaikan, saudara. Kita tidak seperti teori yang sana yang mengatakan teori rasa bayi lahir murni pure, tidak ada tanpa dosa dan masalah. Oh enggak. Lahir pun udah bawa karakter. Mau orang nak sombong na itu anak, tuh bukan nak sombong tuh. Siap tangisnya yang bisa sombong. Mau tangis bayi yang rendah hati kan gini. Mau nak sombong sih. Enggak, itu just kidding aja. Jangan percaya. Itu just kidding. Jadi artinya begini, memang bawaan kita dalam dosa. Saya berani tanpa ditanya, orang tua saya, saudara saya kalau ditanya, Efraim Pandiangan 12 tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu bagaimana? Mereka pasti punya catatan itu. Non, ada. Non. Om Neymar. Duknuai. Berapa kali sudah hari raya Pentakosta? Berapa kali sudah berdoa di dalam doa sebelum malam? Perubahan apa yang terjadi dengan Efraim? Tonggo ini dia mati lah, habis lah. Jadi unang gani subut, jangan nanti orang sebelah bilang begitu. Ay mau Marquesia ini luar biasa tangyang neng. Perbadahan di Tongdo. Soalnya gugur nomor tangan 10 malam ini. Soalnya itu perbadahan apa ya? Realitas hidup. Halo, cuma dikasih Tuhan. Roh Kudus tidak diberikan sebagai sebuah perasaan. Roh Kudus tidak diberikan sebagai sebuah nuansa. Roh Kudus tidak diberikan sebagai sebuah feeling. Tapi Roh Kudus adalah fakta kebenaran bahwa orang yang menerima Yesus berubah dan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Nah, jadi tugas kita ini apa nih? Ubah. Minta satu. Kalau ditanya nanti suaminya, menurut mama aku gimana? Tuh udah besok ini pengalaman. Kalau udah dulu namongan dumuan. Tuhan tuh ada karakter. Kalau gue tak mau dulu ada karakter. Dan kalau tuh pengalaman tuh sih. Kalau mau pakai kesadaran, mau jangan langsung dulu udah mendak. Main apa? Buku bengkam. Oke? Nah ini masalah karakter, saudara. Yang kedua, saudara, kasih nama Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya peristiwa Pentakosta itu artinya kita orang percaya dipersiapkan untuk mengemban tugas penginjilan. Melalui kita Roh Kudus akan menyampaikan pertobatan. Bayangkan kalau kau nggak bertobat, gimana kau menyampaikan pertobatan? Kau diselamatkan, kau dipilih, kau dipanggil supaya orang lain bertobat. Mulai bertobat sampai kita bohong, saudara. Makanya udah dan jaminan ini, yang gereja sedang ada dalam fase abu-abu. Kenapa tidak? Orang bahasa serta-merta bisa terjadi. Penafsiran tidak perlu ada. Bahkan saya berkata, setan menggunakan bahasa roh, maaf. Karena ada bahasa roh yang tidak benar. Sebagai topeng untuk menopengi sebagian orang tetap hidup dalam kejahatan. Buktinya banyak orang yang hidupnya tidak benar, tetapi
tetapi mengklaim diri sebagai seorang Kristen, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata, dari buah hanyalah kau tahu pohon. Amin. Mari kita berbuah, amin. Amin. Anak-anak muda mari berbuah. Kalau game online saja kau tak bisa kendalikan, gimana kau bisa mengendalikan dunia? Kalau parhaletonmu saja nggak bisa kau kendalikan, gimana kau bisa mengendalikan diri? Chatting kau terus sampai jam 2 malam, sampai lagi waktu bis pagi. Tak kau pikirkan orang tua, gayamu luar biasa. Kristen apa ini? Ketika kau hidup dalam model hidup yang benar, engkau sedang ada dalam lingkungan kerjanya Tuhan. Sia-sia kau percaya, beribadah dan sebagainya tanpa ada niat dan kemauan untuk mengubah dirimu. Ingat, Tuhan tidak pernah bisa mengubah manusia. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah Dia mengubahkan engkau. Ingat baik-baik. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan itu El Shaddai. Tetapi satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan adalah mengubahmu. Dia ingin engkau berubah oleh karena keinginan kamu dan responmu terhadap kasih-Nya. Amin. Jadi kita orang yang percaya ini dipanggil untuk itu, saudaraku. Ada sebuah kata yang dipakai dalam bahasa asli disebutkan di sana, heterais glossais. Ini dalam bahasa asli artinya, rupanya ketika orang-orang ini berkumpul, Tuhan memberikan bahasa kepada mereka, bukan seperti bahasa lo sekarang, bukan. Kalau sekarang masih di sini saraba-raba, saya nggak mau menghakimi yang lain. Saya tidak perlu, karena biar Roh Kudus yang berkarya. Tapi saya kembali kepada ayat ini. Ternyata bahasa yang dipakai oleh mereka itu adalah bahasa-bahasa lain, yang artinya bahasa yang ada pada waktu itu. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 7 sampai ayat 9, ya, di pasal yang pertama, yaitu bahasa Pertia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia dan lain-lain. Itu makanya katanya ketika orang-orang ini berdoa, ketika mereka berdoa, orang-orang Israel dari perserakan itu yang kembali ke Israel untuk perayaan Pentakosta, dengar mereka, loh, mereka itu kan orang Judea, mereka itu kan orang Israel, mereka itu kan orang-orang Nazaret, loh kok mereka bisa ngomong dengan bahasa yang dimana kita tinggal. Ibaratnya ada orang Jerman di sini, orang Jerman itu pulang ke GS Jarol, ibadah bareng dengan kita. Dia tahu bahasa Jerman. Rupanya si Elvis ketika doa bahasa Jerman. Lalu si jemaat yang pulang ini bilang, "Lo Elvis kok tahu bahasa Jerman?" Amin. Nah, justru sekarang gereja mendoktrinasi, ada sebuah bahasa, ada sebuah perkataan, dan cokolnya dan inti pengajarannya adalah bahasa itu. Dan inti pengajarannya adalah yang kau dapat dari Tuhan. Sekarang firman Tuhan tidak berbicara tentang yang kau dapat dari Tuhan apa, tetapi firman Tuhan di Pentakosta ini sedang berbicara yang kau beri untuk Tuhan apa. Amin. Amin. Biarlah yang lain tetap berdoa, biarlah yang lain tetap berfokus pada apa yang mereka dapat. Bahkan sampai serak suaranya. Kalau gue beri mau ngapain? Malah kalau gue beri kau nanti bikin malu katanya. Betul nggak? Mana lebih baik? Bagi kami seorang guru, lebih baiknya anak itu sebenarnya tetap tinggal kelas 1 kalau belum tahu baca, daripada naik dia kelas 2 tapi belum tahu baca, malunya setengah mati. Guru tahu, tapi karena pendidikan sekarang nggak boleh tinggal karena lomba ya harus berada tuntas kan. Kalau nggak boleh tuntas kan sudah. Bagi kami, bagi saya secara pribadi lebih baik. Saya katakan Joseph ini udah lulus TK nih, bentar lagi udah bisa baca, belum lancar. Kayak mana? Tiba-tibanya saya dadanya uang saya akan masukkan di sekolah yang persaingannya tinggi, yang persaingannya bagus. Nanti dia jadi mencret. Sesuaikan nanti dengan grade. Kalau boleh nanti baru naik. Konsep berpikir itu coba begitu. Roh Kudus, kan kau pikir Roh Kudus itu apamu? Aduh, anak muda, kalau Roh Kudus berikan sama kamu, kira-kira kau jadi gimana? Ya, hari ini kita doa. Roh Kudus itu
Lalu udah gitu menjadi apa? Bukankah kita berpikir bahwa keagamaan, spiritualitas beda dengan fakta? Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak mengajarkan, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa keagamaanmu, spiritualitasmu itu beda dengan fakta hidupmu. Kalau engkau seorang Kristen, hidupmu Kristen. Amin. Amin. Maka itu katanya di sini, bahasa yang diberikan kepada kita, bahasa yang diberikan kepada orang-orang sana adalah bahasa yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu akan bekerja bagi semua bangsa. Dan itulah awal penginjilan yang benar, saudara. Penginjilan yang sejati sudah terjadi di sana. Dan sekarang kalau engkau mau dan berani meminta seperti apa yang mereka minta di Kisah Para Rasul 2, engkau pun harus berani mempersiapkan pikiranmu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk segala bangsa. Amin. Oh dapat Leoma Tuhan, semua nani lehomi, Tuhan kasih sianina jolo, di Kisah Para Rasul 2 Tuhan, di Uloli Apostoli, semua nina Tuhan bisa dari on, roh Tuhan mandokon, mulai jolo, kemudian Tuhan lagi, ditinggal rumah Jabuna, ditinggal rumah inak tanah, lau bagaimana ke seluruh dunia, sia doh. Seorang inak tanah tinggal lo, kerajaan bisa tinggal lo, guru ada minggu, wamai. Jadi mari balik kepada realitas. Amin. Amin. Jangan jadi orang Kristen. Tapi nih hati. Yang terakhir sudah terkasih. Pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta yang sejati menghasilkan perubahan kualitas. Amin. Amin. Kualitas apa? Kualitas rohani. Kualitas apa lagi? Kualitas kepribadian dan kualitas sosial kita. Bukti karya pencurahan Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan adalah kualitas hidup. Saudaraku di ayat yang 47 dikatakan di sana, sambil kita baca 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya mau katakan, apakah mungkin kita disukai semua orang? Sangat mungkin. Walaupun dia tidak akan jujur dengan dirinya. Boleh sono kamu barang muda mereka. Wah, umpan dia itu keren ya. Suka. Tapi karena iblis, karena kegelapan, datanglah iri hati. Udah bercita. Jadi jangan bilang tidak mungkin kita disukai semua orang. Ini secara manusiawi kita bisa disukai semua orang. Disukai semua orang bukan berarti kita tergantung kepada nilainya dia. Bisa dipahami ya? Disukai semua orang bukan tergantung kepada penilaian dia. Jadi kalau saya misalnya di sini bisa disukai semua orang, bisa. Karena apa? Karena Roh Kudus. Jangan katakan, jangan lawan firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak bisa kita disukai semua orang. Alkitab yang bilang. Amin. Amin. Tapi kalaupun dia pada pengakuannya, kalaupun dia pada perilakunya tidak menyukaimu, jangan kau sakit hati. Bukan dia itu si bohnis yang buat itu, amin. Maka saya juga kalau orang nggak suka dengan saya, ya saya berdoakan. Ya paling saya doakan begini, Tuhan bukakan matanya supaya dia melihat keindahan dalam dirimu, amin. Haleluya. Amin. Mau semua syukuran di sana kamu jalan sama nari tiriti, doakan. Haleluya. Amin. 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 Wah, halo anak muda yang sedang mencari jodoh atau pasangan. Apabila kau dihianati karena mungkin dia lebih mencintai yang lain daripadamu, doamu cukup. Tuhan bukakan matanya untuk melihat keindahan yang daripadamu yang ada. Haleluya. Oh, akhirnya dia datang, adik, boleh nggak ketemu? Nggak bang, nggak boleh. Kenapa? Tidak ada lagi ruang dalam hatinya. Ya kan, yang tadinya kita nggak dipedulikan sekarang malah wah, amin, bisa ya? Bagaimana bisa kita disukai semua orang? Sebenarnya saudaraku sangat realistis, sangat mungkin. Ya, ketika ada kualitas di dalam diri kita. Tapi kalau nggak ada kualitas, gimana kita disukai semua orang? Robus-robus dikenal orang. Ada apa dengan robus-robus? Ada nilai yang disukai orang, yang nggak ada tempat lain. Bapak-bapak suka robus-robus ya, karena ada nilai yang dijual robus-robus yang tidak dimiliki orang lain.
Saudaraku, kamu mau disukai, terutama dulu disukai Tuhan, harus ada nilai yang kamu miliki yang tidak dimiliki oleh yang lain, sehingga ada daya tarik. Kalau seorang istri nggak disukai oleh suaminya lagi gimana coba? Ya kan? Orang sana bilang ada, udahlah, masalahnya itu nanti tinggal orang menasa. Saya mau katakan perlu, tapi jangan hanya jasmaniah. Yang terlebih penting kau pelihara adalah daya tarik rohanimu. Amin. Haleluya. Amin. Ketika suamimu pulang atau ketika siapapun pulang ke rumahmu mendengar engkau dia begini, enak banget di rumah ini, ada dia. Haleluya. Jangan boleh begini, aduh, enak banget rumah ini gak ada dia. Lebih enak rasanya kau gak ada di rumah daripada kau ada di rumah. Kenapa? Kamu sama dengan yang lain. Tidak ada nilai beda, tidak ada nilai jual kita. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari dalam momen peringatan Roh Kudus dan juga perayaan Roh Kudus ini, turunnya Roh Kudus ini dalam Pentakosta itu, kita masing-masing menyadari ini. Saudaraku, ini zaman akhir. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini zaman akhir. Saya secara pribadi, perenungan saya sekarang itu, kalaulah saya di mata Tuhan, sudahkah saya sedang lebih baik? Kalaulah di mata Tuhan, tahun 2020 ini sudah lebih baik. Kalaulah di mata Tuhan, apakah saya sudah lebih baik? Saudara, jangan menjadi orang-orang yang berselimutkan hal-hal rohani, hal-hal agamawi, tetapi kita tidak memiliki kualitas. Kualitas yang dimaksud itu siapa? Kualitasnya Yesus. Amin. Amin. Bukan kualitasnya. Saya selalu katakan Tuhan tidak perlu pujian penyembahan kalau memang pujian dan penyembahan itu tidak berasal dari anak Tuhan yang hidup benar. Jangan berpikir pujian penyembahan mengubah hidupmu, no. Tapi pujian dan penyembahan lahir karena hidupmu yang telah diubahkan. Karena pujian penyembahan dari orang yang tidak diubahkan sama saja tidak berarti di mata Tuhan. Artinya saya mau katakan begini, apapun yang kau lakukan di gereja ini, kegiatan rohani apapun yang kau lakukan tanpa hidupmu yang diubah, sama saja kosong. Realitas hidup kita hari ini adalah bahwa kita telah dipenuhi Roh Kudus, kita telah diselamatkan, kita telah dipanggil, dan kepada kita diberikan kuasa. Mari masuki dimensi ini, mari masuki lingkupan pekerjaan Tuhan ini, mari miliki pikiran Tuhan. Jangan lagi sama dengan dunia. Amin. Waduh, petong tapi dosa-dosa daging untuk pergumulan tak. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen terus bergumul, Tuhan tolonglah, oh Tuhan tolonglah, ini daging ini macam masih seperti itu. Sudah hamba Tuhan sudah melayani, pergumulannya hanya masalah daging. Kalau daging saja yang kau persoalkan, dosa saja yang kau persoalkan, kapan kau memikirkan pekerjaan Tuhan? Ingat bahwa kita dipanggil ke gereja Tuhan bukan sebagai penikmat, tapi pelaku. Amin. Karena kalau kau melakukan, di sana nggak ada kenikmatannya. Amin. Kalau kau nggak lakukan, nggak ada nikmat. Mari ganti pola pikir kita yang lama, yang berpikir apa yang kau beri kepadaku, apa yang Tuhan beri kepadaku. Salah nggak? Aku beri kepadamu, aku beri kepadamu, aku pikirkan apa yang kau mau. Amin. Makanya Tuhan katakan begini, hubungan kita itu seperti mempelai. Tahu apa yang membuat mempelai yang satu mencintai mempelai yang lain? Si mempelai yang satu ini mikirin apa yang dipikirkan oleh mempelai yang satu. Dia bilang apa? Saya pernah pacaran dulu. Lalu saya katakan sama pacar saya ini, saya gak suka kamu dekat dengan dia. Saudaraku, walaupun itu temannya, walaupun itu kawannya, akhirnya demi perasaan, demi pikiran, demi kesatuan ini dia gak mau menemani. Mungkin di depan saya, terus. Nah, kalau hari ini Tuhan berkata seperti itu kepada kita, anakku, aku panggil kamu, aku gak mau kamu seperti itu lagi. Kalau yang di sana membohongi orang tuanya, wajar-wajar, jangan. Kalau di sana gak menghargai, jangan. Kalau di sana tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, saja. Sekarang Tuhan minta hatimu, Tuhan minta hatimu. Dia ingin engkau benar-benar menjadi baiknya Roh Kudus. Amin. Amin. Hari ini peristiwa Pentakosta yang sedang kita rayakan ini membuat kita semakin menyala-nyala, semakin bersemangat, karena ternyata Tuhan membuat kita mampu untuk diubahkan dan sedang berjalan dalam perubahan sampai akhirnya menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sembahkan hati kita.
Haleluya. Saudara yang terkasih, pencurahan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus tidak hanya berbicara karunia apa yang kau terima dari Tuhan. Peristiwa Pentakosta yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul dan yang dicatat di sepanjang Perjanjian Baru tidak hanya berbicara adanya karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya, tapi lebih dalam peristiwa Pentakosta mencatatkan bahwa orang-orang yang percaya oleh karena kuasa Roh Kudus mereka mengalami sebuah realitas kehidupan yang luar biasa. Seorang Petrus yang biasa-biasa diubahkan menjadi luar biasa, dan orang-orang Kristen yang tidak diperhitungkan itu dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Sehingga dikatakan di sini, maka ketakutanlah mereka semua, maka takjublah mereka semua, karena orang-orang percaya yang menerima Roh Kudus diubahkan menjadi luar biasa. Hari ini mari kita bangkit berdiri, kita akan terima kemuliaan kuasa Tuhan yang memampukan engkau mengalami perubahan. Haleluya. Buka hati untuk jawab bersama di hadiratmu, kau yang seluruh hidupku. Hari ini jika mau percaya, sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua dicatatkan, ketika mereka berkumpul berdoa dan nyala api dan tidak seperti api turun di atas mereka, sehingga mereka diurapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika aku percaya bahwa hari ini Roh Kudus dan juga Roh Kudus yang sama dicurahkan